Salam, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Mansinam, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema khotbah yang akan saya sampaikan bagi kita pada saat ini adalah Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu, meminta tuntunan Roh Kudus, supaya pada saat kami merenungkan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang kita alami. Selesai masalah yang satu, datang lagi permasalahan yang baru. Di saat permasalahan itu datang menimpa kita, bagaimana sebetulnya langkah kita untuk menghadapinya? Mungkin berbagai cara kita lakukan, seperti kita berdiam diri, atau kita menyampaikan itu kepada sahabat kita, atau apakah kita datang menyerahkan kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ini sebetulnya firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan di Babel. Bagaimana sebetulnya kondisi mereka di sana? Kondisi mereka pasti mereka sengsara karena mereka diperbudak di sana. Sepertinya mereka tidak ada lagi harapan. Hati mereka hancur. Di saat hati mereka hancur, di saat mereka sudah mengalami tidak ada harapan, maka Tuhan datang menyapa mereka melalui hambanya, yaitu Yesaya. Maka firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ini sebetulnya adalah satu kesejukan hati yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Seperti yang saya katakan tadi, di saat mereka di sana, pasti mereka mengalami banyak sekali masalah, banyak kesengsaraan yang mereka alami karena mereka ada di kampungnya orang atau di daerahnya orang, dan mereka diperbudak di sana. Di saat tidak ada harapan, hati mereka hancur. Firman Tuhan ini datang menguatkan mereka. Jikalau kita tadi membaca firman Tuhan ini, sebetulnya ada janji-janji Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada kaum Yehuda yang mereka ada di pembuangan. Dan kiranya juga janji ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Ada 3 janji yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagi orang Yehuda yang ada di pembuangan melalui kitab Yesaya ini. Janji yang pertama yaitu adalah Tuhan menyertai. Dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janji Tuhan kepada kaum Yehuda ini menyampaikan kabar yang menggembirakan. Karena apa? Tuhan bersabda, jangan takut. Artinya apa? Yaitu adalah respon terhadap rasa takut. Bukan rasa malu terhadap rasa takut. Firman Tuhan seperti ini adalah undangan kepada keberanian. Ini mengingatkan kepada kaum Yehuda tentang siapa Tuhan mereka. Tuhan adalah yang dipercaya Abraham. Ya. Tuhan itu adalah yang memilih mereka dari sekian
atau menjadi umat pilihannya, maka Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut? Karena ayat selanjutnya mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Kalau kita lanjutkan tadi ayat firman Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Di situ ada Tuhan. Ya, bersama mereka ada Tuhan. Maka firman Tuhan ini yang memberikan satu janji kepada mereka bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai mereka dalam kondisi apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun Tuhan membuang mereka di Babel, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Maka firman Tuhan ini akan meneduhkan, menyejukkan hati mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama dengan kita juga. Kita ini adalah umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, mungkin banyak pergumulan yang kita alami pada saat ini. Mungkin juga pada saat ini kita merasa bahwa beban yang begitu besar kita tidak dapat memikulnya. Percaya saudara, jangan takut. Karena apa? Kita ini sudah milik Kristus. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita tahu di dalam firman Tuhan, Matius 1 ayat 23, di situ siapa sebetulnya yang disebut dengan Immanuel itu? Yaitu adalah Yesus. Yesus akan selalu menyertai kita. Maka pada saat ini adalah apapun yang menjadi beban persoalan, ingat, datang kepada Tuhan, jangan takut menghadapinya, karena Tuhan ada beserta atau menyertai kita. Seperti itu bagaimana Tuhan menyertai kaum Yehuda, Tuhan juga akan menyertai kita. Yang kedua, apa janji Tuhan yang kedua? Yaitu meneguhkan. Bagian yang kedua ini berhubungan dengan janji Tuhan. Tuhan berkata, jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Sekarang saya akan artikan dulu firman Tuhan ini. Dikatakan pertama di situ ada kata jangan juga. 2 kali diulang, jangan bimbang. Saya artikan di situ bimbang itu apa sebetulnya. Bimbang itu sama dengan ragu-ragu. Bimbang itu sama seperti kurang percaya. Di sini Tuhan mengatakan ada kata jangan. Kata jangan itu sebetulnya adalah larangan. Kalau saya katakan tadi jangan bimbang, bisa kita mengartikan artinya begini, melarang untuk ragu-ragu, melarang untuk kurang percaya, melarang untuk khawatir. Berarti kalau kita tekankan di sini bahwa kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak bisa khawatir, kita tidak bisa kurang percaya. Tetapi apa dikatakan Tuhan? Jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Sekarang apa yang dikatakan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda pada saat mereka ada di pembuangan? Ini meneguhkan mereka supaya mereka jangan ragu, jangan bimbang akan kuasa Tuhan. Karena apa dikatakan selanjutnya? Bahwa sebab aku akan meneguhkan engkau. Apa itu meneguhkan? Meneguhkan sebetulnya itu bisa menguatkan. Meneguhkan itu membenarkan. Jadi pada saat apapun menimpa mereka, di situ Tuhan ada melarang mereka untuk bimbang. Karena Tuhan akan meneguhkan, menguatkan mereka, saudaraku. Ya, pasti banyak persoalan. Ya, hak-hak mereka pasti akan dibatasi. Disitulah Tuhan datang. Dan dia berkata kepada mereka, hai kamu umat pilihanku, jangan kamu bimbang. Tuhan akan meneguhkan kamu. Jikalau kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita, kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita sudah dipilih Tuhan. Dan kita sudah menjadi orang percaya. Maka pada saat ini Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita dalam segala hal apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama dengan kita. Yang penting sekarang adalah kekuatan kita, keteguhan iman kita kepada Dia. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Maka sekarang dikatakan bagi kita sekalian bahwa mulai saat ini jangan kita bimbang lagi akan kuasa Tuhan. Jangan kita bimbang lagi akan penyertaan Tuhan bagi kita.
Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan bagi kita sekalian. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan peduli bagi umatnya. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk dosa kita. Maka di saat hal apapun, penyertaan Tuhan, peneguhan Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. Saudaraku, itu adalah janji yang kedua. Sedangkan kalau kita melihat kepada berikutnya, yaitu janji yang ketiga. Apa janji yang ketiga? Yaitu Tuhan memegang kita. Kalau kita membaca bahagian selanjutnya, selain Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, bagian yang terakhir, apa janji Tuhan? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Berarti yang ketiga apa di situ? Yang ketiga di situ adalah Tuhan selalu memegang kita. Ya, apa arti sebetulnya memegang? Ya, memegang berarti kita bersama dengan Dia. Dia selalu ada bersama dengan kita juga. Ya. Sehingga dikatakan janji Tuhan yang ketiga adalah Tuhan memegang kita. Firman Tuhan, aku memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan ini memberikan keteduhan dalam hati di saat permasalahan sedang menghimpit. Ya. Ini kan ada satu sebetulnya yang dirindukan oleh orang-orang Yehuda di saat mereka ada di pembuangan, yaitu mereka ingin kembali ke Yerusalem. Ya. Mereka sudah lama ada di perbudakan pada saat pembuangan di Babel. Pasti mereka ingin kembali ke tanah leluhur mereka. Dan itu sebetulnya harapan mereka. Di saat itulah Tuhan datang. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Kalau kita berkata atau kita mengartikan di sini, apa sebetulnya arti dikatakan aku memegang engkau? Artinya adalah di situ Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan membawa. Jadi memegang di situ bahwa janji Tuhan kepada orang-orang Yehuda di saat mereka ada di pembuangan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem dan mereka akan memulai hidup yang baru. Saudaraku, mungkin permasalahan besar dialami oleh suku Yehuda. Mereka mengalami banyak hal di sana. Namanya kalau mereka sudah tertawan, pasti tidak ada kebebasan bagi mereka. Mereka pasti sengsara. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Karena kita tahu siapa itu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memilih mereka. Maka dimanapun mereka berada, pasti Tuhan akan selalu menyertai mereka. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tetap percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Tuhan akan selalu memimpin kita. Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yang Tuhan inginkan kepada kita adalah ketaatan kita kepada Dia. Yang Tuhan minta kepada kita adalah kita harus percaya dengan kesungguhan kita kepada Dia. Kita harus menerima Dia. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Maka jikalau kita ada bersama dengan Tuhan, jikalau kita hidup bersama dengan Dia, percaya Bapak Ibu, Dia akan selalu memegang tangan kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan
kepadamu. Jadi di saat apapun masalah kita datang, jangan kita datang kepada orang lain, tetapi datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup. Yesus akan membebaskan kita dari masalah itu. Di saat kita mau sungguh kepada Dia, datang, menyerahkan semuanya, disitulah berkat itu akan mengalir bagi kita sekalian. Dan jika kita membaca kembali dalam kitab Wahyu, pasal 3 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, di saat saudara menyaksikan perenungan firman Tuhan melalui program Cahaya Mansinam yang diproduksi oleh TPRI Papua Barat. Dimanapun saudara pada saat ini yang sedang mengalami hal apapun yang menimpa saudara, ingat Yesus siap menolong saudara. Jangan lari, tapi serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan itu baik bagi saudara, bagi saya juga. Sehingga pada saat ini, dalam perenungan firman Tuhan yang secara singkat ini kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang juga pada saat ini sedang mengalami banyak persoalan atau masalah yang dihadapi. Ingat, permasalahan yang Bapak Ibu alami tidak seberat apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Tetapi di saat mereka percaya kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan itu nyata bagi mereka. Kalau kita merenungkan tadi, bahwa sebetulnya 3 hal perenungan ini, itu juga yang akan menjadi perenungan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Ingat, Tuhan menyertai. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Tuhan akan meneguhkan kita, sehingga dikatakan jangan bimbang akan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Ia selalu memegang tangan kita. Ia selalu menuntun kita. Ia peduli bagi kita. Maka pada saat ini, kuatkan, teguhkan hati kita, supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini, menjadi berkat bagi kami. Di saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang menonton acara perenungan firman Tuhan melalui program Cahaya Mansinam yang diproduksi oleh TPRI Papua Barat. Mereka mengalami banyak masalah. Di saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang penuh cinta kasih, kiranya Engkau mengangkat permasalahan mereka. Engkau selalu menuntun mereka. Mungkin Tuhan mereka merasakan tidak mampu lagi. Tuhan Yesus datanglah bersama dengan mereka. Engkau kiranya menghiburkan mereka. Dan jikalau pada saat ini juga ada di antara pemirsa yang sedang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa, menyerahkan TPRI Papua Barat, termasuk krunya semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka, supaya mereka tetap setia dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tuntun mereka. Engkau selalu bersama dengan mereka. Ada kesibukan mereka, tetapi biarlah kiranya melalui program Cahaya Mansinam ini, mereka juga diberkati Tuhan. Pimpinan, semua kru yang ada, Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati pemerintahan Provinsi Papua Barat. Tuhan kiranya selalu menopang, supaya Provinsi Papua Barat ini ada untuk masyarakat yang ada.
Berkati semua pejabat yang ada di dalamnya, semua pegawai, kami perserahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Kabupaten Manokwari, Tuhan memberkati semua masyarakat yang ada di Manokwari ini. Tuhan memberkati. Menyerahkan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati, supaya kami merasakan damai dan ada cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus, kami mengakhiri perenungan firman Tuhan di saat ini. Amin.